Di mana dikatakan emang kalau orang Kristen? Saya bilang misal kamu terkutuk, saya menghujat kamu nggak? Gimana? Misalnya saya bilang kamu terkutuk, saya menghujat kamu nggak? Iya. Nah kalau kamu mengatakan Yesus terkutuk, menghujat Yesus nggak? Iyalah. Iya, oke. Kamu buka Galatia pasal 3:13. Catat ayat ini adikku sayang ya. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kamu percaya kalau Yesus terkutuk? Gini loh. No, Oke. Dek, kalau Enggak, kamu mau Mas. menjelaskan makna ayat ini, kamu tidak punya kapasitas karena kamu tidak pernah belajar. Buktinya kamu nggak tahu apa itu perikop. Maka kamu sekarang tanyakan sama pendetamu makna ayat ini, baca literatur, baru jelaskan ke saya. Tapi pertanyaan saya, kamu percaya tertulis bahwa terkutuklah yang mati di tiang salib? Kamu percaya Yesus terkutuk? Bukan Yesusnya terkutuk. Di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang dikatakan terkutuk di ayat itu adalah orang yang mati digantung pada kayu salib. Yesus mati digantung pada kayu salib nggak? Pada kenyataannya di Roma hukuman terkutuk itu disalib. Saya tanya, Yesus mati digantung di kayu salib nggak, adik sayang? Jujur nak. Nak, Enggak. menjadi Jadi orang kalau beragama misalnya itu saya adikku. Dek, dengarkan Kalau bunda misalkan saya ya. jawab iya atau Dengar. tidak. Ini saya panggil kamu anak saja ya. Umurmu berapa? 20. Oke, saya panggil kamu adik saja karena saya 38 ya. Walaupun sebenarnya boleh saya panggil kamu anak. Gini Adinda. Dalam menyampaikan kebenaran itu yang menjadikan kita itu orang yang kredibel atau orang yang orang yang punya karakter, orang yang bisa dikatakan benar itu adalah orang yang jujur. Tadi Anda sudah bilang, mengatakan seseorang terkutuk itu adalah penghujatan. Anda sudah akui itu. Kita punya rekamannya kok. Saya masih sehat untuk dengar itu. Ketika saya tunjukkan kepada Anda, Galatia pasal 3:13 adalah surat Paulus yang mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Lalu Anda bilang itu bukan Yesus. Padahal iman Anda mempercayai Yesus mati tergantung di tiang salib. Maka pertanyaan saya, apa yang menjadikan Anda seperti ini sekarang? Kenapa? Karena Anda kedoktrin. Anda membela dogma agama Anda sehingga Anda menghilangkan akal Anda. Padahal Anda yang bilang di awal, itu penghujatan Uni. Mengatakan Yesus terkutuk itu penghujatan. Pada faktanya di kitab Anda, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Itu kitab Perjanjian Lama yang dikutip oleh Paulus mengatakan bahwa betul Yesus itu menjadi kutuk untuk kalian. Maka ketika Anda adalah orang yang jujur, mustahil Anda kesulitan menjawab. Gini adikku, 3 hal yang membuat orang itu bisa benar. 1, berbicara tidak bertentangan dengan akal. 2, berbicara tidak bertentangan dengan hati nurani. 3, dan dia tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Anda itu tidak bertentangan dengan saya. Anda menentang diri Anda sendiri. Argumen pertama tadi, Anda tentang di argumen kedua. Argumen pertama apa? Ya, menghujatlah orang yang mengatakan Yesus terkutuk. Argumen kedua, oh itu yang terkutuk bukan Yesus, padahal tertulis terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Kenapa Anda seperti itu? Karena Anda adalah orang yang tidak membuka hati nurani untuk menerima fakta dan kenyataan. Saya tidak paksa Anda kok. Saya masih memberikan kesempatan kepada Anda berulang. Kalau perlu Anda naik ke Komal ini 1000 kali. Saya tunggu Anda. Saya tunggu Anda 5 tahun Anda belajar Bible Anda. Bantah semua narasi saya. Kalau Anda mampu. Kalau alasan Anda menolak kebenaran saya gitu. Gitu ya, silakan Anda ngobrol dengan Tante Mika dulu. Dan saya mau ambil jemuran dulu ya. Karena saya takut nanti ada yang datang sebagai pencuri. Nanti pakaian dalam saya nanti hilang ya. Oke. Masih ini ya, kita tentang kalau kamu belum paham dengan Bible, mari kita, kamu merasa waras nggak boy sekarang? Waras dong. Waras, oke. Kita tes kewarasanmu ya. Kalau betul kamu waras, kamu ingin memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Memuliakan.
Oke, mana yang lebih mulia? Yang lahir di kandang hewan atau kandang binatang, atau yang lahir di bawah pohon kurma yang bersih dan rindang? Pertanyaan kok eksplisit gini ya? Kedengeran nggak? Ya, Kita lagi mengheningkan cipta. Kamu ditanya jawab kenapa? Lah, enggak kedengeran tadi aku ngomong. Kamu mengeluh pertanyaannya, malah kamu keluhkan pertanyaannya kok eksplisit ya. Kalau bisa pertanyaannya eksplisit lah sayang. Masa pertanyaan berbelit-belit, Dek? Oke. Ini ada suaranya nggak? Halo, ada nggak? ada. Tadi pertanyaannya gini kan, apa? Lebih mulia mana orang yang lahir di apa kandang sama di pohon kurma kan? Nah, ya namanya lahir ya bebas lah mau lahir di mana juga. Pertanyaannya kalau misalkan dibawa ke zaman sekarang lebih berharga. Tadi kamu maksudnya- sudah jawab sayang, bahwa yang lebih mulia itu yang mana? Kamu kan harusnya kamu gini loh, Dek. Kalau kamu seandainya tahu ya, tahu betul kalau kita ini adalah orang yang berakal. Kamu udah jawab tadi kalau kamu tuh waras kan? Tante Mika membuktikan kamu itu waras atau tidak. Seandainya ada orang yang lahir di kandang hewan, mana lebih kamu pilih? Kamu dilahirkan di kandang hewan atau di bawah pohon kurma rindang? Sebenarnya kan itu pertanyaan yang mudah sebenarnya untuk dijawab, adikku. Kenapa kamu Nah, emang tidak berani menjawab? Kita bisa milih kalau kita mau lahir di mana? Bukan masalah bisa milihnya. Menurut kamu, mana yang lebih mulia tempat kelahiran? Di kandang hewan atau di apa namanya, di mana tadi? Pohon kurma. Ah, gitu loh. Kita tanya itu, jangan bahas apakah dia itu kan kemana-mana. Gini loh, namanya lahir ya bebas lah orang lahir di mana gitu loh. Oke, aku ganti pertanyaannya. Ya, aku ganti biar penonton 3.100 yang menilai jawabanmu. Oke, mana yang mulia? Anjing yang mati atau anjing yang tidak pernah mati? Jawab. Anjing yang tidak pernah mati. Anjing yang tidak pernah mati. Ingat percataanmu ya, anjing yang tidak pernah mati. Mana yang lebih mulia, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati? Tuhan yang tidak pernah mati. Yesus pernah mati? Pernah namun dia bangkit. Pernah mati enggak? Yang mati kemanusiaannya namun keilahian Yesus tidak. pernah mati tidak? Pernah mati nggak, Dek? Ya Allah. Dia pernah mati namun dia bangkit. Oke ya. Berarti secara tidak langsung kamu mengatakan yang lebih mulia itu Tuhan yang tidak pernah mati. Kamu tadi mengatakan dengan statement itu tadi. Sementara Ya, Yesus benar. pernah mati. Kan yang walaupun bangkit kan dia pernah mati. Ya tapi kan dia bangkit. Sekarang gini, Dia kan dia ada nggak pernah mati. manusia lain yang sesuai dengan logika ya mati terus bangkit terus naik ke surga setubuh-tubuhnya? Coba ada. Ada. Banyak. Bahkan lebih hebat ada nih. Ya nih saya jawab nih. Kalau tadi kamu bilang Yesus itu hebat karena dia pernah mati, iblis belum pernah mati loh. Elia belum pernah mati udah ke surga. Henok belum pernah mati udah ke surga. Lebih hebat daripada Yesus. Kamu tahu kisah Henok ke surga nggak tanpa melalui kematian? Elia, bahkan sebelum Yesus lahir, mati dan bangkit, sudah banyak orang yang dibangkitkan oleh Elia dan Elisa. Artinya ada yang mati kemudian dibangkitkan. Apa hebatnya? Yesus kan dibangkitkan sama Allah dalam kitab kamu. Yang lebih hebat itu Henok dan Elia. Tanpa perlu dia mati, dia udah langsung ke surga. Nah, Yesus harus mati dulu. Jadi apa hebatnya, adekku? Lanjut lagi, Mika. Nubuatannya kak. Sekarang gini, apa Mesias akan datang untuk menebus semua dosa manusia. Memang Yang udah tadi- mengakar kali doktrin di otaknya ini. Lanjutlah. Iya. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaanku yang terakhir. Tolong dijawab dengan jujur. Mana yang lebih mulia? Tuhan yang keluar dari alat kelamin perempuan atau Tuhan yang tidak pernah keluar dari alat kelamin perempuan? Pertanyaan aneh kayak gitu ngapain dipertanyain sih? Itu
bukan pertanyaan aneh. Itu pertanyaan pilihan membuktikan Anda Pertanyaan berakal atau bodoh sih, tidak. pertanyaan bodoh-bodoh. Enggak apa-apa Ya dijawab kalau aja. pertanyaan bodoh. Oke, Gini kalau loh, David bro. pintar nanti diskusi sama aku. Ya, nanti David sabar. Jadi gini loh, ketika kalian diuji akal sehatnya, maka kami akan memberikan pertanyaan simple dan pertanyaan logika. Mana yang kalian lebih pilih? Mana yang lebih mulia? Tuhan yang keluar dari lubang kencing perempuan atau Tuhan yang tidak pernah dilahirkan? Itu pertanyaan rasional kok. Kenapa kalian bilang itu pertanyaan bodoh? Kenapa? Karena kalian menganggap kalau Tuhan lahir dari lubang kencing itu perbuatan bodoh gitu. Jangan gitulah menghina Tuhanmu Nanti kamu. kalau udah aku jawab, kalian misalkan aku nanyain mau jawab nggak? Kamu dari tadi kok disuruh menjawab, kamu malah mempermasalahkan pertanyaannya. Tadi udah diganti Iya. jawab pertanyaan. Tadi Itu pertanyaan semua pertama kamu nggak. Bentar deh. filosofasi gitu, Sa. Gini deh, kalau kamu tidak siap dengan pertanyaan ini, kamu boleh memilih untuk keluar dari room ini. Room ini kami hadiahkan untuk orang-orang yang mampu berpikir, siap berjiwa besar menjawab, dan kalaupun dia adalah orang yang memang betul-betul jujur, ingin diskusi bagus-bagus, kamu silakan menjawab saja. Dan bahkan diam pun adalah jawaban. Lebih bagus kamu diam ketimbang kamu mengatakan pertanyaannya bodoh. Lah, masa kami mempertanyakan pertanyaan sesuai mau kalian? Kami bertanya itu men-trigger akal kalian. Apakah betul layak Tuhan dikatakan lahir dari lubang kencing? Apakah betul Tuhan layak dikatakan lahir di kandang domba? Katanya Tuhan itu mulia. Kan begitu. Betul, namun dia lahir dari seorang perawan, dah gitu. Nah, kalau Oke, tidak ya lanjut. biar aku nih ya. Berarti Tuhanmu baru lahir. Dia sudah ada bahkan sebelum Abraham. Oke, sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan Maria? Bapa di surga, Allah. Berarti beda Tuhannya kalian dengan Tuhannya Bunda Maria. Ya sama dong kan. Gini loh, gini bentar. Ini aku boleh jawab nggak? Ya, silakan. Oke, gini. Yesus pun mau berkata secara eksplisit, aku dan Bapa adalah satu. Aku Oke. dan dia Oke. diam di kerajaan Allah bersama-sama dengan dia. Berarti di dalam tubuh Yesus ada Bapa. Ya Bapa itu. Oke. Kenapa ketika Yesus jumpa malaikat, Yesus ketakutan? Ketakutan gimana tuh? Coba dong, yang mana ayatnya? Ya, silakan. Dia nggak tahu ayatnya. Gimana kalau menangis, Mika? Suara keledai, Mika? Nah, Lanjut. Ya. Intermezzo, teman-teman jangan lupa di tap-tap komal ini, di follow akun Yonatan Nandar, Tanti Mika dan Uni Rifa, karena kami adalah satu, tiga hakikat, kami tiga pribadi satu hakikat, hakikat kemanusiaan kami satu ya, tapi kami tiga pribadi yang berbeda. Yonatan Nandar, gimana suara keledai? nih. Coba besarkan nih. Oke, saya besarkan kamu ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kalau ada Allah Bapa di dalam tubuh Yesus, kenapa malaikat yang memberikan kekuatan kepada Tuhan? Yang kedua, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti setitik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Coba jelaskan. Bentar ya, gue baca dulu dari Alkitab ya. Boleh nggak? Boleh banget, mumpung kamu belajar itu, kamu pelajari dulu, nanti kita ajak lagi ngobrol, kita sapa yang lain dulu. David, silakan David. Kamu di sini kalau awam hanya boleh bertanya saja. Kalau seandainya kamu berilmu, kamu boleh berdiskusi dengan kami, tapi syaratnya harus open cam. Oke, makasih. Saya tanya ya gitu, nggak boleh. Enggak, gini, kalau kamu ingin menjelaskan agamamu, kami ingin orang yang kredibel menjelaskan. Kredibel itu maksudnya apa? Betul-betul pernah mengkaji, lalu kemudian menjelaskan kembali menggunakan data-data yang bukan fitnah, bukan hoax, menggunakan rasio dan akal berpikir dan ilmu yang ada di dunia akademik, metode-metodenya, pendekatan-pendekatannya.
Nah, kalau kamu tidak bisa melakukan hal itu, kamu bukan evangelis, bukan pendeta, bukan sekolah, bukan mahasiswa, bukan dosen, maka kalau kamu adalah jemaat awam, hakmu hanya bertanya dan kamu tidak wajib open camp. Bertanya saja. Pertanyaannya adalah, boleh tema yang kita bahas, apa yang tadi kita bahas, atau tentang agama saya, atau tentang pemahaman kami tentang agama kamu. Boleh kamu bertanya. Tapi kalau kamu seandainya tidak mampu, ya silakan ambil turun dari tempat ini, kami tidak paksa kalian di sini. Iya, saya tanya aja. Boleh enggak? Oke, boleh, silakan. Nanti satu pertanyaan kita kembali ke notur ya untuk mempertanyakan bacaan dia terkait tentang Tuhan takut tadi. Silakan. Ini saya anggap ini pertanyaan saya pertanyaan bodoh. Boleh? Itu urusan Anda, kami tidak mewakili perasaan Anda. Kami hanya Iya. mendengarkan pertanyaan. Kalau kami mampu jawab, kami jawab. Kalau kami tidak mampu jawab, kami tidak jawab. Saya ketawa dulu jadi. Enggak, itu pertanyaan- benar. Buni, itu benar pernyataan David. Pertanyaan bodoh akan hadir dari orang yang bodoh. Ya, silakan, David. Saya lucu mau tanya nih. Jadi pertanyaan gini ya. Kalau kita sakit, mana lebih baik? Minum obat atau minum kencing unta? Oke. Ya, kencing biar unta ku- itu obat. Biar ku jawab ya Uni Ya ya. lanjut nanti Jadi, Bibi. Itu jangankan zaman dengar David, biar saya Dengar. jelaskan. Jangankan zaman dahulu, zaman Jujur, sekarang. dan nanti saya dipidana, saya enggak mau. Enggak, Wah, enggak. gini Oke. Mika. Kenapa dia takut? Karena dia tahu Tuhannya tidak akan membackup dia kalau dia digeruduk. Iya. Gitu. Lanjut, Saya Mika. tahu ya. Jadi buat teman-teman ya. Buat teman-teman ya. Tentang dia membawa narasi tentang kencing unta itu kita udah sering mendengarkan. Itu untuk zaman itu dan untuk kepada orang itu ya. Yang kedua tentang meminum kencing unta untuk dijadikan obat. Jangankan zaman dahulu, zaman sekarang ada kok. Ketika kita nginjak ikan di laut, air kencing Kiki jadi Fatmala. ikan beracun. Kiki Fatmala kan Kristen. Kiki Fatmala Kristen, dia minum kencingnya setiap pagi. Kencing dia Nah. lagi yang diminum. Ya, ada yang minum kutu, makan kutu biar apa? Biar apa? Biar dia terobati dari kutunya. Ada yang mengobati racun dengan kencing. Itu apa masalahnya? Ya, kalau itu jadi obat, kenapa kalian permasalahkan? Yang harus kalian permasalahkan itu ketika Tuhan itu merasa lapar dan makan. Kalau dia ada sisi ketuhanan di dalam tubuhnya. Nah, yang kedua, banyak sebetulnya ya Not Boy ya yang membantah narasimu sendiri. Bapa itu adalah Yesus sendiri. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, meminta kepada dirinya sendiri? Nah, ketika Yesus takut melihat malaikat, kenapa dia takut kepada utusannya? Ini yang membuat kalian gagal paham bahwa Tuhan itu jadi banyak. Itu yang membuat pikiran kalian Tuhan banyak. Itulah doktrin dan dogma yang kalian tanam. Coba kau jelaskan, udah dapat Not Boy tentang Tuhan ketakutan jumpa malaikat? Oke. Ini udah dipersilahkan menjawab atau belum? Ya silakan. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak apa namanya Yesus itu siapa? Tuhan bagi kalian. Tapi dia lahir kan? Ya nggak mungkin keluar dari telur. Wah, terus tujuan dia ke ke bumi ini ngapain sih? Ke dunia ini ngapain sih? Diutus Tuhan Bapa untuk menyampaikan firman. Dia yang bilang, segala firmanmu telah kusampaikan kepada mereka. Dia menyampaikan firman Tuhan. Oke. Boleh kubacakan ini ya, biar dengar, biar banyak ya. Yohanes 3:17. Inilah hidup yang kekal, yaitu yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah dengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Yohanes 17 nomor 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Lukas 10:16. Barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku yang mengutus aku. Terus Yohanes 3 nomor 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia. Yohanes 4:34. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 5 nomor 23. Barang siapa yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati dia yang mengutus aku. Yohanes 5:24. Sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku, dia juga mendengarkan perkataan yang mengutus aku. Yohanes 6 nomor 38. Sebab aku telah turun dari dunia surga untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7
Sebelum kita masuk Yohanes 7 nomor 6. Kenapa dia dikatakan utusan di sini? Jawabannya ada di Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Buat apa? Kenapa? Jawabannya juga di Yohanes 7 nomor 6. Yang ku ajarkan ini bukan ajaranku, tetapi ajaran yang mengutus aku. Begitu, not boy. Oke. Berarti kan kalian tahu tuh apa namanya Yesus tuh siapa kan? Menurut pemahaman kalian sendiri. Dia nabi utusan Tuhan yang kalian tuhankan. Oke. Tapi dikatakan juga nih dalam Alkitab, barang siapa yang melihatku maka dia juga melihat Bapa. Berarti Yesus itu Bapa sendiri. Yoi. Kamu baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Keluaran pasal 33. Tidak ada yang dapat melihat Tuhan dapat hidup. Berarti Yesus berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Kamu yang salah paham tentang ayat itu. Melihat Bapa, melihat kan Yesus. sebuah nubuatan. Bentar dulu deh, sebentar deh. Kenapa kamu menganatema ayat 1 lalu mengangkat ayat yang satu untuk membenarkan doktrinmu? Banyak ayat yang menunjukkan bahwa maksudnya bukanlah Yesus sebagai Bapa. Kenapa? Karena perkataan Yesus itu banyak perumpamaan. Ketika dia berkata, barang siapa yang melihat aku maka melihat Bapa. Bukan berarti Bapa terlihat. Kenapa? 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tidak ada yang dapat melihat Bapa. Kalau kamu ingin tahu siapa Tuhan yang benar, kamu ikuti nabinya, rasulnya. Itu cara kamu bisa melihat Tuhan. Itu kamu silakan pelajari kitab kamu dulu ya. Kami ini bukan orang yang memaksakan. Kalau memang kamu lebih percaya kepada doktrin gereja ya silakan. Tapi kamu akan bertentangan dengan kitabmu. Kamu baca ayat, apa kata Yesus? Dia yang mengutus aku. Tidak ada yang pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak ada yang pernah melihat. Berarti dia berbohong pada waktu itu. Ternyata dia adalah Bapa sendiri, bisa dilihat. Kan berbohong jadinya kamu bikin Yesus. Yesus berkata berkali-kali di banyak ayat. 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes berapa itu? Tidak ada yang bisa mendengar suara Bapa, rupanya pun tidak ada yang bisa kalian lihat. Keluaran pasal 33, tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Tiba-tiba kamu bilang Yesus itu adalah Bapa. Dan ketika kamu mengatakan Yesus adalah Bapa, konsisten nggak kamu dengan pernyataanmu itu? Coba saya tanya, berani nggak kamu konsisten mengatakan yes, Yesus adalah Bapa? Berani nggak? Yesus adalah Bapa. Ketika Yesus menyusu kepada Bunda Maria, berarti Bapa yang menyusu kepada Bunda Maria. Kemanusiaannya. Kenapa sekarang jadi kemanusiaannya? Kenapa bukan Bapa? Kemana Makanya dalilnya tadi kamu bawa tadi? Barang siapa yang melihat aku, maka dia melihat Bapa. Barang siapa yang menetei aku, kenapa dia nggak jadi menetei Bapa? Gini loh. Loh kok gini? Kenapa tidak make sense cara berpikirnya? Ini bukti kalau kamu nggak waras lagi. Kamu sendiri yang mengatakan, barang siapa yang melihat Yesus, maka dia melihat Bapa. Kenapa barang siapa yang menetei Yesus nggak jadi menetei Bapa? Kenapa? Kenapa jadi menetei manusianya doang? Aneh Karena kan? Yesus adalah 100% manusia, dia juga 100% Di mana dalilnya kalau Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia? Silakan. Silakan baca aja Alkitab. Mana dalilnya? Ya, Sama silakan. saya itu punya 3 model. Bagi saya orang yang betul-betul baru dan tidak mengerti apa-apa, ingin mendapatkan ilmu, saya akan sangat ramah kepada orang ini. Tapi ketika saya sudah menyaksikan orang-orang yang sudah tidak tahu, tidak mengerti, tapi kengeyelannya berapi-rapi. Nah, mungkin saya ambil alih dulu Mika. Aku mau membantah statement dia. Silakan. Yesus 100%, Bapa 100%. Lanjut. Yesus pernah berkata, tapi Bapa lebih besar daripada aku. Kenapa kok bisa jadi 100%? Sekarang gini. Jawab, jangan sekarang gini. Iya, gue mau jawab. Tadi Begitu. kau katakan Bapa 100%, Yesus 100%. Ya. Ketika Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Berarti masih bisakah dikatakan 100% Bapa, 100% Yesus? Gini loh. Ya. Ini gue boleh jawab kan? Boleh jawab nggak? Halo, ini gue boleh jawab nggak? Jawab. Dek, dari tadi itu kami mengizinkanmu berbicara panjang kali lebar, walaupun dari tadi saya sudah bilang kamu itu tidak capable. Kenapa? Kamu sendiri tidak tahu apa arti perikop. Orang yang tidak tahu perikop tiba-tiba menjelaskan Bible. Ini sangat ambigu jadinya. Makanya saya itu minta, mending kamu catat ayat-ayat tadi. Kamu datangi pendetamu, kamu tanya sama mereka, baru kamu kesini lagi. Jangan terburu terbawa hawa nafsu untuk menjawab sementara kamu tidak pernah belajar. This is an international platform, okay?
Iya memang Oke, ini biar punya biar ini platform kami. Uni biar aku aja nih Uni. Kok malah ngatur? Ya. Bebas Ah, berbicara. Ini Natur. Oh bebasnya Natur. kami yang ngatur. Natur. Kau kan Kristen sejak lahir, betul? Benar, Kau benar. tahu nggak film Robocop? Tahu, tahu, tahu. Kenapa Robocop bisa tahu, Perikep kok nggak bisa tahu? Sementara kau sehari-hari kekristenan, film Robocop yang cuma 1 kali 2 kali diputar, kamu bisa tahu. Tapi tentang perikop di Bibelmu yang jadi Because Kristen that's a semenjak professional lahir. word. Okay, not everyone know that. Not but don't you know? What do you think? Okay, alright, I know. You liar. Is this is you not you not can you discuss with me? You know? No what bro? Gimana, gimana, gimana? Oke. Oke, oke. Ya. Sekarang kamu menyatakan Yesus itu adalah Bapa. Nah, Oke. kalau Yesus itu adalah Bapa, kenapa Yesus berdoa kepada dirinya? Itu menunjukkan, menyontohkan bahwa manusia itu nggak sekuat itu gitu loh. Ngerti nggak? Oke, aku terima. Aku Mencontohkan cara manusia. Aku belum. Ya, biar ya, oke. Ketika Yesus 100% Bapa 100%, apakah yang waktu terkurung di dalam perut Maria selama 9 bulan 10 hari, Bapa yang 100% ini juga ikut terkurung? Yes, just because he's a human and Allah. Berarti Bapa juga terkurung dalam perut. Kemanusiaan, tubuh manusianya. Bapaknya kemana? Ya rohnya itu. Ya berarti juga kan di dalam perut Maria itu kan Yesus hidup kan, ada rohnya kan? Berarti Bapa juga di dalam perut. Lah, kan gini loh. Ya elah. Gini. Kan Yesus itu, kan sekarang gini aja deh. Apa gampangnya. Nih, mungkin nggak orang hamil tapi nggak apa ya bahasa halusnya ya, nggak bersetubuh. Yang kutanyakan itu bukan itu, berarti kau bilang Bapak menyetubuhi Maria. Loh. Pemahaman macam apa itu, Bang? Ya, yang aku tanya bukan siapa yang menghamili. Ketika kau menyatakan bahwa Bapa itu 100% di dalam Yesus dan roh Bapa itu di dalam tubuh Yesus. Kalau seandainya nggak ada roh Bapa di dalam kandungan, berarti Yesus janinnya mati. Kalau ada roh Bapa di dalam tubuh Yesus, apakah Bapa juga terkurung di dalam perut? Yes. Iya. Ya kan gini loh. Kau bikin marah orang Kristen lo nanti. Pak, tante sebentar dia. Tante dia so jagoan pakai bahasa Inggris. Waalaikumsalam, Tío, Bang Mesia. no turbos. Buenos días, ¿cómo estás? Ya, ¿cómo estás? Parece inteligente aquí, ¿no? Oh, crees con Habla- está. ¿Eh? Vale. Tío, tonto. Vale, tonto. ¿Te parece inteligente a ti? Cabrón. Was Cabrón. please do. ¿Eh? Speak more Deutsch and English. Hijo de puta. Kannst du mit Jago. Deutsch? Madre. De puta madre. So jagoan bahasa Inggris. Emang kenapa? Iya. Emang lu kenapa? Orang Tonto ngomong lah, sama boy, ya, saya. Tio. Iya, tonto lah cabrón. ya. Cabrón. Jadi ya, Notur Boy ya. Jadi kamu Udah itu dibawa aja ya. sama So jagoan dia bahasa Dia Inggris sini dia, biar aja. dia tutupin kebodohan dia. Kakak sini aja biar aja dah. ya. Jadi gini Notur Boy, pertama yang saya kutip dari kamu adalah pengikut Mikana. Kamu oneness. Ya. Kamu di anatema. Ajaran kamu ini adalah ajaran yang dianatema oleh Tritunggal, disebut dengan ajaran Oneness atau Sabellius, di mana kamu tidak bersama dengan Konsili Nikea. Konsili Nikea itu memahami Yesus itu dan Bapa tiga pribadi yang berbeda tapi satu hakikat, sementara kamu mengatakan Yesus adalah Bapa. Kalau kamu bicara di depan orang-orang Tritunggal, kamu dikatakan bidat. Oke?
Oke, not to boy. Kita jangan berlama-lama ya. Kita tidak mau membuka lama-lama kebodohan kamu ya. Kita tadi menghargai kamu, tapi kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Jadi it's okay. Kami tidak masalah. Kami akan memberikan. Kamu boleh bertanya, tapi kami sapa yang lain lagi. Silakan Mika. Sapa Ya. yang lain Mika. Selamat siang Mama Atik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Mama? Warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah aja. Kepencet maaf. Oke, Oke, nggak Mama. apa-apa. Ya sehat-sehat selalu Ini yang Mama. ngaso ini dari tadi nih duduk. Ngatson. 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 Oke, aku turunin. Ya. Nah, si boy. Boy. Yuk, yuk. Enggak, bukan kamu, si Bang Boy. Bang Boy. Oke. Bang Boy. Ini si Boy ini dia hobi di mana aku dia duduk lama di sana. Dia Sampai asma. ketiduran dia. Apa itu? Kau sepakat bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri? Ya sepakat lah. Apa Anes lagi kau kemarin Tritunggal kau. Rungkat Tritunggal Kalau pokoknya. nggak paham bertanya, jangan membeli kesimpulan. Ya Ya, udah kau boy diam. sepakat. Udah Wanes diam nanda. Otniel nih. Mika si Otniel nih. Oh, kita udah kumpulan Otniel. orang Wanes. Otniel. Ya, sesuai kepingan saya tadi. Apakah ini room umat bingung? Iya. Ya silakan kita tunjukkan siapa yang bingung ya. Oke. Oke. Ya, apa yang mau dibingungkan biar saya jawab, teman-teman. Jangan Berapa bingung-bingung Tuhan di terus. Kristen, Otniel? Nanti kebingungan kamu saya pun Udah. jadi bingung jadinya. Kok lama Berapa sekali Tuhan di bingungnya gitu. Kristen, Otniel? Berapa? Ah, kau aja baru tuh Tuhan pertanyaan menurut kamu kamu itu bingung. artinya apa? Bingung. Nah, baru tuh pertanyaan satu Tritunggal? pertanyaan. Konsep Tritunggal paham? Ya aku bertanya, jawab aja berapa 1, 2, 3 udah selesai, nggak usah di gini gitu selesai dengan pertanyaan. Jawab. Baru gitu aja bingung. Iya bingung kau langsung. Kau yang umat bingung. Nah itu makanya kan kalian bingung tentang konsep Tritunggal itu. Iya Saya enggak, bisa jelaskan jelaskan. aja berapa Tuhanmu. Bingung. Tuhan itu bukan bercerita tentang jumlah, bukan cerita tentang itu gitu loh. Tanya berapa Tuhanmu? Tuhan bukan berbicara jumlah. Trinitas itu jumlah. Tri itu jumlah. Tri. 3. Kau pikir 3 itu apa? Ayam. Bingung. Tuhan itu satu. Bingung. Waktu terdiam. Tinggal. Susah berak. Nggak bisa tidur. Nenek pun sempit. Beneran, Anak Bur? bunda. Yalah. Begitu banyak sekali video-video yang sudah beredar teman-teman, tentang bagaimana konsep ketuhanan itu. Mungkin bisa membantu Tentang Bunda. bagaimana konsep ketuhanan bagi Ya, umat satu-satu ya. Kristen. Diam, Satu-satu ya. Otniel. Satu-satu. Si Burian dulu. Kau bingung. Si Burian. Ya, bingung. Seburian. Membantu sedikit pemahaman bahwa Roh Bapa Yesus, Bapa Allah, Yesus dan Roh Kudus jadi satu. Contohlah kita manusia ini ada roh, ada tubuh dan ada firman. Kalau Oke. kita tubuh ada, tidak ada roh, mayat. Oke, aku bertanya. Ada tubuh, ada Udah. roh tapi nggak ada Oke, otak. aku bertanya, Seburian ya. Jawab dengan jujur. Apakah Bapa bisa tanpa roh? Apakah? Gimana? Apakah Bapa? Bisa tanpa roh? Bapa itu Allah. Dia yang menciptakan roh, dia yang mempunyai roh, dia yang mengasihi roh. Aku tanya, apakah Bapa bisa tanpa roh? Bukan siapa yang mencipta. Pertanyaannya itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Iya Makanya memang saya benar sebut kalian tadi. amat bingung, nggak bisa kalian jawab. Kalian pun Karena sekarang Bunda lah jawab. emang di Bible Tritunggal itu kalian mereka semuanya bingung terus. pertanyaan itu nggak bisa dijawab. Kebuktikan lagi kalau kau bisa jawab. Kebuktikan. Allahmu roh. Aku tanya. Allahku bukan roh. Berarti Allahmu apa? Zat. Zat.
Zat apa? Bukan zat cair, bukan zat cair, bukan zat itu. Ubin ini pun zat ini. Keberadaan, makanya dengar, dengar. ya. Ya, di dalam Bentar, Islam aku ambil dulu, Tuhan bentar. itu laisa kami Satu. Bentar Mika, si Burian, biar Mika ini kalau lomba mama mengamuk dia menang, mamanya aja dilawan dia loh, kalah mamanya sama dia. Masa Jadi iya? ibu si Burian Ya. jangan ajarkan cara dia menceracau, ya. Tapi ibu tolong dengan hormat, ini orang Kristen nih ada Otnel, ada Bang Boy, ada Notur. Tunjukkan kalau ibu adalah seorang ibu Kristen yang baik. Saya nggak ikut campur Uni, tanya Ya, Bang. sebentar, Uni sebentar tanya. Itu kalau manusia punya tubuh sama punya roh tapi nggak punya otak namanya apa? Botol. Jadi Ibu Siburian, Ibu silakan bicara Itu kan dengan masuk Tante ke Mika. tubuh, Pak. Oke, Bu, oke. Bu, Ya. sama Tante Ibu, Mika. Sama Tante jawab Mika ya. pertanyaan Tubuh itu saya. utuh semua dengan Ibu, otak. ibu Apa? tadi berkata, ya di Kristen ada Allah, ada Roh, ada Putra, betul? Betul. Apakah Bapak ini bisa tanpa roh? Karena saya tidak pernah berjumpa sama Bapa, saya tidak tahu. Tapi dia menciptakan roh. Dia yang memiliki. Kayak roh, mana bisa memberi kamu roh. mau menjelaskan sementara kamu mengatakan seperti itu? Kamu mau membantu menjelaskan? Yang Iya, karena Makanya memang saya di bilang Kristen itu, itu Ibu, ajarannya mau tidak masuk bagaimanapun kamu akal. menjelaskan. Jangan Dia diam masuk dulu. akal, masuk akal pun Bapa yang tidak. nggak bisa. Wasil, bisa. Notur Boy diam dulu nih. Ini udah ribut nih. Karena Kristen itu Ya. masih Mika doang. Kalau Si Mika satu-satu sini ya. loh. Contoh-contoh. Alah, Jangan Rifa, kalian keroyok masa si Mika. seperti siapa ya? Apa ini tadi? Ibu, jangan Bunda. dikeroyok si Mika. Diam dulu Kristen. Bertiga loh kalian ngomong nggak berhenti loh. Si Mika ini cuma Iya. sendiri. Aku nggak ikut. Tapi kalian, misalkannya si Mika lagi bicara sama Ibu Siburit ini, si Nonot jangan ngomong diam. Si Otno kau juga diam. Si Burit ini lagi ngomong. Tante Mika menjawab. Nanti kalian ku kasih kesempatan bicara. Bu Siburit, Ibu ngomong dulu sama si Mika, ya. Si Otno kau diam. Not kau diam, oke? Pusing kepalaku. Aku mengkondusifkan. Lanjut Marah Mimik. cerita Ya. keselangkangan terus. ini. Otnol, Rifa diam ini. kau. Otnol Turunkan aja kotor kali. Otnil nih. Udah turun, Nak. Otnil Lanjut, nih, nggak lanjut. mau diskusi dia. Si Burit lanjut dengan Mika. Ya. Jadi gini Bu, ini pernyataan Ibu tadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibu bisa memahami konsep ini bahwa Tuhan ini 3 tapi 1. Nah, aku pertanyakan, ketika aku bertanya, Bapa bisa nggak tanpa roh? Buka mic-nya, Bu. Mingang. Mika, gimana sudah keledai? Mika, Tuhan menangis. Ya. Si Burian, si Burit, buka mute-nya. Jawab pertanyaanku tadi. Mika, kok nggak dengar si Nonot bilang apa tadi? Kata dia apa? Tuhanku seorang pencipta katanya. Tuhanku seorang pencipta. Tuhan apa seorang? Gini, Ya. gini. Bentar dulu Notut ya. Si Burian, kalau nggak kamu buka mute, maka kamu akan diturunkan. Saya hitung sampai 3 ya. Sampai 10. 1, 10. Ya. Dia nggak berani buka. Karena memang ya, karena pernyataan dia itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ya, memang benar. Apa yang di dalam kekristen ini kalian nggak akan pernah bisa jawab karena saling bertentangan satu sama yang lain. Ambigu pengajaran di Kristen. Ketika Tuhan berdoa kepada Tuhan, Tuhan diutus Tuhan, Tuhan dikutuk Tuhan, Tuhan ingin membunuh Tuhan. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang logika. Ginilah teman-teman Kristen yang di bawah, Tuhan tidak mungkin mengenalkan dirinya kepada umatnya tapi dengan cara mempersulitkan umatnya untuk mengenalnya. Itu udah bertentangan. Tuhan tidak mungkin mempersulit umatnya untuk mengenali dirinya dan membuat kebingungan terhadap umatnya. Kenapa? Batas akal
akal pikiran umat manusia ada batasnya. Pastilah Tuhan tahu mengukur macam mana batas umatnya. Biar apa? Biar umatnya mengetahui mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang tidak benar. Kenapa? Karena itu adalah untuk tujuan kita ke dalam surga, bukan ke warung makan, bukan ke rumah sakit, bukan ke pasar. Tujuan kita terakhir. Kalau Tuhan membingungkan kita untuk mengenal dirinya, maka dia bukan Tuhan. Tuhan konsisten dengan penciptaannya ketika Tuhan menciptakan manusia. Tetapi di Kristen Tuhannya menyesal menciptakan manusia. Berarti dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada terhadap manusia ini. Nah, ketika kau mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 dalam 1. Aku analogikan kepada kalian teman-teman Kristen di bawah. Kalau Tuhan itu bisa Tuhan itu, ya, misalnya dia jadi 1000, tapi dia tetap Tuhan, bukan bentuk yang berbeda. Contoh ke manusia. Ketika amuba membelah diri menjadi 3, dia amuba, tetap amuba. Ketika Naruto mengeluarkan gage bunsirnya menjadi 1000, dia tetap Naruto. Bukan berubah dengan bentuk yang lain. Berarti memang di Kristen itu memang 3 Tuhannya. Dengan pembuktian ayat di Bible kalian, marilah kita jadikan manusia dengan seperti salah satu dari kita. Berarti kalau salah satu lebih dari 1. Gimana kalian mau membantah? Memang tertulis Tuhan kalian 3, namanya 3, bahkan pernah menampakkan diri berbentuk 3. Bahkan 3-tiganya saling tidak tahu. Tuhan Bapa merahasiakan kiamat kepada Tuhan Yesus. Masa Tuhan main rahasia-rahasiaan? Kalau 3-tiganya sama, Yesus pasti tahu hari kiamat. Tahu nggak kenapa Bapak nggak ngasih tahu kapan kiamat? Apa sih? Pening Tante Mika. Kau aja pening kau boy. Kau aja sebagai orang Kristen pening kau dengar pertanyaan sinat boy. Coba jawab pertanyaannya tuh. Iya. Apa tadi pertanyaanmu? Kenapa Bapak atau Yesus ataupun Roh Kudus atau siapapun itu tidak memberitahu kapan jelasnya hari kiamat? Bapak tahu. Paham. Kau salah paham Kau sama paham. narasinya Mika. Gini Kau nggak loh. ngerti. Ya. Jelaskan dulu Mika. Ketika Yesus ditanyakan tentang hari kiamat, Yesus menjawab, hanya Bapa yang tahu. Kenapa Yesus nggak tahu kalau Yesus ini itu nggak adalah pernah Bapa? baca itu. Dia nggak tahu. Kau kasih ayatnya. Dia nggak tahu ayat itu. Bukain lo nih. Hujan, bentar. Ada hujan di sini. Dan lebat bajuku. Kalau Yesus itu adalah Bapa, ini pertanyaan, kalau Yesus itu adalah Bapa, kenapa kalau memang mereka satu sama yang lain itu sama, satu itu saling mengetahui, kenapa ketika Yesus ditanyakan kapan hari kiamat, hanya Bapa yang tahu? Kalaulah seandainya Yesus itu Bapa, kenapa pohon ara berbuah dia tidak tahu? Dan dikutuknya pohon ara itu. Setelah dikutuknya pohon ara, maka berlaku karma kepada Yesus. Yesus yang terkutuk. Habis itu, makanya jangan asal-asal mengkutuk. Kena karma. Kau pun nanti dikutuk Tuhan lah kau, Tante Mika. Baru tahu kau. Tante Apa Mika, kau, Boy? Tante Mika boleh bertanya Tante? Ya, silakan. Soalnya saya kan tidak paham agama Islam, mau bertanya. Nabi Musa dengan tongkatnya dia bisa mukjizatnya membelah apa namanya? Laut merah. Nabi Nuh juga ada. Mukjizatnya Nabi Muhammad apa mukjizatnya? Oke, biar aku jawab ini. Aku udah paham ini. Sebetulnya kalau mau kerujuk kebanyakan kemujizatan Nabi Muhammad itu sangat banyak. Cuma aku sekalian menjawab bertanya sambil Bunda. Oke.
Aku menjawab sambil mengkonter kalian. Nabi Musa membelah laut. Kalau Ya. kukatakan Nabi Muhammad membelah bulan, kenapa? Kapan ada apanya dalilnya Bunda? Dan gunanya dia membelah bulan untuk apa Bunda? Oke, Saya oke. mau tahu Bunda, karena kan kita Oke. harus tahu juga sebelum kita Iya. mau tahu kan. Ketika zaman itu orang Quraisy meminta menunjukkan meminta ingin pembuktian kepada baginda Rasulullah, maka bulan itu dibelah oleh baginda Rasulullah. Itu pembuktian bahwa ingin betul nggak Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul utusan Allah. Itu aja dulu ya. Nanti ku terangkan yang lainnya. Lanjut pertanyaannya. Iya, itu pertanyaanku Bunda. Kan Ya itu membelah manfaatnya. Ya. Ingin menunjukkan bahwa dia betul utusan Allah, dia mendapatkan mukjizat dari Allah. Karena memang untuk ketika gini loh, Kak ya, ketika kamu dikatakan Kak, kamu Ya. bisa makan nggak? Bisa. Sementara yang kamu makan nggak ada. Coba tunjukkan makan. Jadi apa yang ada di depanmu kamu makan. Contoh, kamu kunyahlah namanya korek api. Ya, karena memang tidak dibutuhkan tapi ingin menunjukkan kebenaran bahwa Rasulullah utusan Allah dengan pembuktian yang lebih besar, menunjukkan membelah bulan. membelah bulan. Di mana Ya, karena dalilnya, gini, Bunda? karena kamu bertanya tadi Bu, manfaatnya apa? Karena Ya. tidak ada orang yang membutuhkan, cuma orang meminta legalitas bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad menunjukkan seperti itu. Dalilnya di mana Bunda? Bunda Ya, lupa, dan ini. Sorry ya, berisik nggak aku? Banyak hujan lebat di sini. Agak noise. ya berisik kali Uni. Berisik Uni. Aku tunjukkan. Nanti bertanya ya, aku tanya balik ya. Sini aku bacakan ulangi lagi. Penduduk Makkah Nah, meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menunjukkan tanda-tanda mukjizat, maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi dua bagian hingga dapat dilihat dari Gua Hiro dari celah di antaranya. Dah? Oke? ya. Nah, boleh aku bertanya? Sekarang manfaatnya membelah bulan itu apa Bunda? Jawab Mika. Nanti kau bertanya Mika ya. Ya. Manfaat membela bulan itu menunjukkan kalau beliau utusan Tuhan. Terbukti dengan kinerjanya, Arab sampai detik ini justru banyak penganutnya Islam. Nabi kami berhasil. Yang lucu itu ketika Tuhan sudah mati dan bangkit menghidupkan orang mati, kampung halaman Tuhan malah nggak ada Karesten di situ. Gagal Tuhan bermujizat. Buat apa Tuhan bermujizat kalau kampung halamannya malah nggak banyak yang Kristen? Kenapa saya katakan begitu? Nih, Iya. contoh. Sebentar. Anda bertanya, tugas kami menjawab. Anda kalau tidak mau mendengarkan pernyataan kami, ya kami tidak paksa. Nih, bagaimana kampung halaman? Bunda Rita bertanya lagi itu namanya. Itu Saya tidak pertanyaan bertanya. lagi. Saya nggak bertanya. Saya menunjukkan. Kalau Nabi saya menunjukkan mukjizatnya banyak yang masuk Islam karena pada akhirnya Jazirah Arab menjadi negara Islam. Bagaimana dengan Tuhan yang mati dan bangkit menghidupkan orang mati Bukit Golgota terbelah dan segala macam nggak ada gunanya. Kenapa? Kampung halaman Tuhan saja tidak menjadi Kristen. Buktinya nih, bentar dulu. Saya kan Oke. belum selesai. Nanti Perang Nikah. salib di situ ada Kenapa? perang. Nah, justru gara-gara Tuhan Anda mati di situ terjadi perang salib. Malah gara-gara Tuhanmu mati, malah kacau balau kampung halamannya. Berantakan. Artinya sia-sia Tuhanmu hadir dan bangkit, kemudian Tuhanmu bermujizat. Percuma. Karena gak ada gunanya bagi orang Yerusalem. Bethlehem itu tempat orang Kristen yang bahkan orang Kristennya sedikit. Nah, Nabi kami bermanfaat untuk alam semesta. Kenapa? Karena ketika Nabi kami menunjukkan bahwa dia Rasul, diikuti oleh orang Arab itu menjelajah dan menjadikan Eropa yang waktu itu dipimpin oleh orang Kristen menjadi beradab. Berarti ajaran Nabi kami ada gunanya.
Tuhanmu mati dan bangkit, membangkitkan orang mati. Ternyata kampung halamannya sendiri nggak jadi Kristen. Nah, justru orang Eropa yang nggak ada kaitan dengan nenek moyang Yesus malah mengikuti Paulus, bukan menjadi pengikut Yesus. Faktanya, mana ajaran kalian yang mengikuti Yesus? Nggak ada. Kalian mengikuti Paulus. Ambil alih Mika. Itu Oke, jawabanku. dah, ya. Aku bertanya samamu Siburian, ya. Apa manfaat mukjizat Yesus membangkitkan Lazarus? Ya biar orang tahu kalau Tuhan itu punya kuasa. Yesus punya kuasa. Yesus di Aku bertanya, apa manfaat? Kalau kamu itu sama jawabanku. Karena Beda. Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Kalau itu jawabanmu, harusnya kamu terima. Nah, sekarang aku tanya, manfaatnya Yesus membangkitkan Lazarus itu apa? Ya, sekarang kan Lazarus itu manusia, Bunda Mika, Bunda Mika. Jadi Aku tanya, Kak, tolong jawab dengan detail. Apa manfaat Yesus membangkitkan Lazarus? aku menjawab ini Bunda. Bunda, aku Ya. menjawab. Ya, didengar dulu Bunda ya. Lazarus dibangkitkan. Saksi melihat banyak bahwa kekuasaan Tuhan itu ada. Mukjizat ada dibikin Yesus. Ada terbukti dan bermanfaat bagi manusia. Oke. Manfaatnya kata oke. si Mika. Manfaat Oke. Lazarus bangkit apa? Apa manfaatnya Lazarus itu bangkit? Bangkit ya itulah makanya orang semakin Apa manfaatnya? Duh, iya, ya dengar dulu Uni. Kalau Lazarus bangkit dari kubur, berarti orang semakin meyakini bahwa Yesus itu adalah Oke, orang Uni, semakin pintar mengenal Uni, biar Yesus. keluar aja Uni. Orang semakin mengenal pribadi Yesus. Oh, ini Oke. memang utus Oke, Allah. dah ya. Ketika kau menerangkan bahwa itu ingin membuktikan kemahakuasaan Tuhan, kami Mengenal terima. Yesus. Orang mengenal Yesus. Semakin Oke. inilah dia Oke. putra yang Apakah oke, dengar dulu Bu. ya. Ya, apakah ketika Lazarus dibangkitkan, habis itu Lazarus mati lagi? Itu tidak ada ceritanya di dalam Alkitab. Belum, enggak tahu saya. Kalau itu saya Berarti tidak tahu. berarti Lazarus hidup kekal. Ya kita nggak tahu karena di Alkitab tidak ada diceritakan. Kalau dibilang hidup kekal tidak mungkin, pasti mati lagi. Tidak mungkin, berarti percuma sia-sia. Dengar dulu, berarti kerja Yesus itu membangkitkan sia-sia. Kalau dia nggak hidup kekal selamanya, buat apa dibangkitkan habis itu mati lagi? Bunda Mika, itu di masa mudanya dia dibangkitkan. Mungkin udah umur ratusan tahun dia udah dengan Di mana tertulis umur ratusan tahun? Ya kita kan nggak tahu mak. Bilang Yesus Bunda. aja umurnya sampai 33 tahun. Masa yang dibangkitkannya bisa sampai 100 tahun? Ya kita kan tidak tahu. Di Alkitab tidak ditulis Lazarus tuh mati sampai umur berapa, tidak ada Bunda. Ya, Lazarus ini mati tidak? Ya kalau menurut saya mati. Kalau Mati menurut berarti saya percuma dia membangkitkan. tidak Sia-sia percuma. pekerjaannya. Buat apa dibangkitkan? Biarin aja mati, orang mau mati lagi kok. Ya, tapi kan orang semakin mengenal Yesus di saat Tuhan Yesus. Oke. Orang Ketika inilah dia oke. putra. Aku terima. Ketika Lazarus dibangkitkan supaya orang semakin mengenal Yesus, apakah orang yang mengenal Yesus ini orang Israel atau Yahudi ini menjadi Kristen? Bunda Mika, kalau masalah Yesus tidak mengajarkan kita harus Kristen. Yang penting takut harus tunduk kepada Yesus, mengikuti perintahnya. Apa perintahnya? Kasih, berikan Itu kasih. seperti Oke, ular. besarkan aku niripa. Apa kata Yesus niripa? Besarkan aku niripa. Katanya harus tunduk dan menyembah Yesus. Oke, kutunjukkan ayatnya. Sudah Diam Bu, diam Ibu dulu ya. Ini aku bukakan ayatnya. Kalau Ibu mengatakan Dia Yesus harus- itu murid Yesus tuh ingin kita menjadi murid Yesus, bukan menjadi. Kalau apa Bunda Mika mau Islam tapi mengikuti Yesus? Bukan menjadi murid, menjadi kambing, domba. bentar ya, sabar ya. Mana pula dia ini?
Nih, kau baca ini. Kata kau tadi ingin supaya menyembah Yesus dan mengikuti Yesus dan taat kepada Yesus. Ya, sini kau baca. Hanya Kristen yang mengajarkan itu. Ya, baca itu Lukas 4 nomor 8 sama Matius 4 nomor 10. Iya, dengar Bunda. Yesus menyuruh menyembah Tuhan bukan dirinya. Karena apa? Yesus di dalam dia di Ya, dalam kenapa kau mentuhankan Yesus? menyembah Yesus itu Kenapa kamu mentuhan Yesus kalau kamu menyatakan Yesus menyuruh menyembah Tuhan tapi kau menyembah Yesus? Yesus itu bentuk rupa dari Allah. Yesus di dalam dia di dalam Yesus. Kita menyembah Yesus. Oke. Apakah ketika Yesus di dalam perut Maria, Allah juga di dalam perut Maria? Balik lagi. Kalau kita logika kita mainkan kita ke logika gitu, nggak bisa Allah dilogikakan, apa Bunda Mika? Nah, tadi kau bisa menerangkan, kau bisa logikakan, sekarang nggak bisa kau logikakan, gimana ini? Harus disusui Allah dengan Bunda Maria. Itu logika tidak bisa dimainkan. Kita diciptakan sebatas logika kita, jangan kita logikakan Tuhan kita. Oten nggak punya otak, nggak punya logika. Oke, aku bertanya sama Mus Burian. Apakah Tuhanmu bisa masuk logika? Ya, aku nggak tahu. Apakah Tuhanmu bisa masuk logika? Tidak bisa dimainkan secara logika Tuhan itu. Bagaimana kamu mengenal Tuhanmu sementara tidak bisa masuk akalmu? Berdoa, baca firman. Mati kita. Mati kita kenapa mati Bunda? Mika, suara kau Yesus dari di dalam mana? Tuhan di dalam Yesus. Inilah ajaran kayak gini. Ajaran Kamu apa itu? berdoa dan membaca kitab. Oke. Alkitab itu sejarah itu Bunda Mika. Itu tidak bisa kita apakan, itu sejarah, ada buktinya, ada Bang sejarah. Inatananda tenggelammu nih. Iya, bentar. Apa biar aja. Gini loh Bu, Lanjut. Ya. Tuhan tidak mungkin menyusahkan umatnya untuk mengenali dirinya. Ya, pastilah Tuhan ini menggampangkan umatnya untuk mengenal dirinya, biar umatnya bisa meyakini dia Tuhan, bukan membingungkan umatnya sampai tidak bisa dilogikakan, sampai nggak bisa dipahami siapa Tuhan. Itu bukan Tuhan, Bu. Ya. Ya, nah kamu bilang tadi Tuhanmu tidak bisa dikenal dengan logika. Pakai apa cara mengenal Tuhan lagi? Pakai iman. Ya kalau soal iman itu aku udah nyerah, Bu. Kalau ibu berkonsep keimanan, pohon pisang pun ibu bisa imankan sebagai Tuhan. Tronton pun ibu bisa imankan sebagai Tuhan. Enggak bisa. Iman. Bisa. Contoh sekarang, ibu mengimani mentuhankan Yesus itu dasarnya apa? Banyak. Tuh katakan aja salah satu. Banyak. Dia memberikan aku banyak mukjizat dalam hidupku. Satu. Yang kedua, Alkitabku baca. Karena Yesus bisa mati. Ibu, Mukjizat aku jawab pertanyaanku. Ya, dengan nyata, apa yang membuat ibu beriman mentuhankan Yesus, penyebabnya apa? Karena dia Karena banyak Yesus mukjizat bisa dalam mati. hidupku. Mati dan bangkit. Cuman dialah Tuhan yang bisa mati dan bangkit. Semua Lazarus pun mati dan bangkit, Bu. Elia mati dan bangkit. Sebanyak nabi-nabi yang terdahulu itu mati dan bangkit. Lazarus ke Kadang sorga. punya aku mati dan bangkit juga. Bangkitnya ke sorga. Bangkitnya ke sorga. Lazarus Sama Elia dan Enok di mana sekarang? bangkitnya ke sorga. Elia dan Enok di mana di sekarang? Meksiko mati juga bangkit. Ini siapa Elia ini? dan Enok di mana sekarang? Yang penting Yesus naik ke Yang sorga. penting ujung-ujungnya. Yang penting, Bu. Ya. Makanya di dalam kekristenan ini kayak ini pertanyaannya, yang penting imani saja, yang penting jadi gini, jadi gitu. Kadang begini, kadang begitu. Kadang di sini, kadang di situ. Makanya di dalam kekristenan ini, Bu, bertabrakan tentang konsep ketuhanan. Oneness mengatakan Yesus adalah Bapa, ada lagi Bapa itu bukan Tuhan, Boroni Yesus, ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Unitarian. Kenapa? Untuk memahami ketuhanan di dalam kekristenan ini susah.
Kalian beribut. Jangankan masalah konsep ketuhanan di Kristen ribut, masalah gereja aja saling ribut. Nggak, gereja ini nggak bisa masuk ke sini, gereja itu nggak bisa masuk ke situ. Gimana kalian mau kompak? Tuhan kalian pun tidak kompak. Ketika Bapa bisa mengetahui hari kiamat, Tuhan Yesus tidak bisa mengetahui hari kiamat. Jadi ketanyalah sama Bunda Nika. Jadi hari kiamat Bunda, kalau Bunda tahu, biar secara logika kan, main logika. Berarti Bunda tahu kapan kiamat, kapan Bunda kasih tahu dulu. Aku bukan Tuhan. Tadi kan kata Bunda tadi kan. Aku bukan Tuhan. Kalau aku Yesus adalah Tuhan, aku akan menjawab kapan. Kalau aku ini Yesus benar, aku ini Yesus dan aku ini benar Tuhan, aku akan menjawab kapan. Tapi aku bukan Tuhan. Ya, Bunda kan tidak percaya sama Yesus, oke. Enggak. Yesus Gini, sudah tahu ibu hari bertanya, kiamat. apakah kamu mengetahui kapan hari kiamat? Aku jawab, aku tidak Tuhan. Aku tidak Tuhan, makanya aku tidak tahu hari kiamat. Sekarang aku tanya, Yesus Tuhan bukan? Yesus saja enggak. Yesus Tuhan? Tahu nggak dia hari kiamat? Ya tahu, pasti tahu hari kiamat. Dia aja menjawab, aku tidak tahu, hanya Bapak yang tahu. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Tapi kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Dia tahu dari mana dalilnya dia tidak tahu, Bunda. Dia mengatakan, aku tidak tahu, hanya Bapak yang tahu. Tunjukkan hari Pak. Ya, ada ayatnya nih, bentar. Oke. Ada ayatnya dulu. Nandar, Bentar, jangan tenggelam, bentar, Bu. Ya Mika. Jadi Bu. kalau memang iya, itu kan Bunda Bentar, ini Bu. nyari. Iya. Bentar, udah Bu, dipanggil. ini udah ada. Aduh, sabar napas. Kita nih ngapain sibuk? Kita kan lagi lari-lari, Bu. Nandar, jangan tenggelam, nanti ini mati. Nandar. Nanda.